Jungle. Audio Jungle. Ya, beberapa hari ini atau akhir-akhir ini ada viral ya sebuah pendapat yang menyebutkan bahwasannya onani tidak membatalkan puasa gitu. Dan ini membuat orang-orang geger ya. Bagaimana ceritanya onani tidak membatalkan puasa gitu. Sebahagian kelompok lagi ada yang mencela pendapat ini sampai mereka mengatakan ini pendapat sesat, ini tidak pernah diucapkan oleh para ulama gitu. Sebenarnya yang mencela ini juga keliru juga ya. Ya, kenapa? Karena mereka sepertinya kurang piknik dan perlu untuk menelusuri kembali literatur para ulama Islam. Ya, kita akan bahas persoalan ini. Kita bahas tentang onani membatalkan puasa, bukan hukum onani. Itu berbeda. Karena tidak setiap perkara yang haram membatalkan puasa. Karena justru bahkan ada hal-hal yang dibolehkan malah membatalkan puasa, seperti makan dan minum boleh tapi membatalkan puasa. Ya, berbuat maksiat, mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Dalam artian maksiat di sini itu maksudnya kezaliman gitu misalnya. Menggibah misalnya. Ya, walaupun ada posisian para ulama mengenai hal itu. Kita bahas tentang onani. Sebagian orang tidak menganggap onani itu membatalkan puasa. Sebenarnya kalau kita telisik memang ada ulama yang berpendapat seperti ini. Dan ulama besar ya, namanya adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau memiliki kitab monumental namanya Al-Muhalla bil Athar. Dan satu-satunya mungkin orang yang melanjutkan estafet madhab Zahiri atau Zahiri ya. Ya, madhab kelima ya. Yang masyhur kan ada 4 madhab gitu. Ini madhab yang kelima ya, dan beliau satu-satunya yang melanjutkan estafet itu. Setelah beliau tidak ada lagi ya, madhab Zahiri. Pendapat ini juga diikuti oleh Al-Albani di dalam Tamamul Minnah, dan juga dicenderungi oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam. Jadi bukan pendapat yang sesat ini, bukan pendapat orang yang keluar dari Islam, tidak. Memang ada para ulama yang pendapat onani itu tidak membatalkan puasa. Ada yang pendapat seperti itu. Ya, Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam beliau mengatakan al-azhar la qada'a wa la kafarata illa 'alal jima'. Tidak ada qada', tidak ada kafarat kecuali karena jima', karena bersetubuh. Wa ilhaqu bihil bajami' ba'id. Dan mengatakan adanya qada' atau adanya kafarat terhadap berbagai perkara-perkara yang bukan bagian dari jima' ya, wa ilhaqa bihi ghairil majami' ba'id. Ini pendapat yang jauh kata beliau. Ini akan kita bahas di sini ya. Jadi ada ulama yang memang pendapat seperti itu. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Albani. Ini dirajihkan oleh Imam Ibnu Hazm dan dicenderungi oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Ini poin yang pertama. Namun poin yang kedua adalah mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai madhab, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, sepakat bahwasannya onani itu membatalkan puasa tanpa terkecuali. Ya, kenapa? Karena onani itu sudah menyengaja. Para ulama beda pendapat mengenai mencium istri kemudian keluar mani atau melihat wanita kemudian keluar mani. Para ulama beda pendapat mengenai hal itu. Tapi kalau menyengaja mengeluarkan mani dengan cara onani, baik dilakukan sendiri atau dibantu oleh orang lain, maka ini membatalkan puasa menurut kesepakatan para ulama dari madhab yang 4. Iya. Apa dalil dari ulama yang mengatakan onani tidak membatalkan puasa? Mereka mengatakan tidak ada dalil sama sekali. Dan berlaku kaidah al-bara'ah al-asliyah. Al-bara'ah al-asliyah itu adalah kaidah dalam usul fiqh yang mengatakan tidak adanya hukum bagi seorang muslim yang mukallaf, yang baligh, yang berakal, kecuali dengan adanya dalil. Jadi kalau tidak ada dalil maka tidak ada hukum. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Razak juga yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani. Ya, Aisyah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya, ma yahillu lirajul limra'atin sha'imah. Apakah yang halal bagi seorang laki-laki dari istrinya ketika dia sedang berpuasa? Kata Aisyah apa? Kullu syai'in illa al-jima'. Segala sesuatunya halal kecuali jima'. Kecuali bersetubuh. Dan bersetubuh dengan onani itu berbeda.
Makanya mereka mengatakan onani dan tidak membatalkan puasa, karena onani dengan bersetubuh itu beda. Bersetubuh itu lebih keras daripada onani. Onani itu lebih soft ya, lebih lemah. Ya, ini permasalahannya di sini. Ya, dan mereka menolak dan tertolak kalau kita menganalogikan antara bersetubuh dengan onani. Kenapa? Karena bersetubuh itu baik dia keluar mani atau tidak keluar mani membatalkan puasa. Tidak bisa kita analogikan dengan onani. Gitu loh. Orang yang bersetubuh itu bisa terkena had. Terkena had itu kalau misalnya berzina dia bisa mendapatkan hukuman cambuk 100 kali kalau dia belum pernah menikah. Dirajam kalau dia sudah pernah menikah. Sementara onani tidak. Karena onani itu tidak perzinahan. Zina itu dilihat dari bersetubuhnya seseorang. Sementara onani itu tidak dikatakan zina dalam artian secara istilah zina besar. Makanya banyak perbedaan-perbedaan mereka katakan kita tidak bisa menganalogikan menganalogikan jima dengan bersetubuh dengan onani. Inilah yang membuat para ulama itu, maksudnya para ulama mazhab yang 4 membalasnya. Maksudnya apa? Mereka mengatakan tidak ada dalil, tidak ada qiyas, tidak ada analogi yang tepat mengenai hal ini. Justru ada. Contohnya apa? Rasulullah bersabda, "Man zara'ahu al-qayy fala qada 'alaih." Man zara'ahu al-qayy fala qada 'alaih. Barang siapa yang terpaksa untuk muntah, maka tidak ada qada baginya. Wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Muntah itu kita mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh kita keluar. Ya. Bukan karena syahwat. Ya. Kalau dia sengaja muntah, batal puasanya. Dan ini disepakati oleh ulama mazhab yang 4 juga. Man istaqa'a falyaqdi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah kecuali An-Nasai. Sementara orang yang dia muntah tidak sengaja tidak batal. Makanya para ulama sepakat orang yang mimpi basah tidak batal puasanya karena dia nggak sengaja mengeluarkannya dan di luar kehendaknya. Sementara orang yang onani dia sengaja mengeluarkannya, sama-sama mengeluarkan. Apabila muntah saja yang tidak ada syahwat di dalamnya bisa mengakibatkan seseorang itu batal puasanya, apalagi kalau orang onani yang dia mengeluarkannya karena untuk melampiaskan syahwatnya. Dan ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Kullu amal ibni Adam lahu." Segala amal anak Adam itu untuknya. Wal ashru bi amthaliha. Bahkan dikali-kalikan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, hingga 700 kali lipat. Wa qala Allah Ta'ala illa shaum. Tapi Allah mengatakan dengan firman-Nya, ini hadis qudsi, kata Allah, kecuali puasa. Seluruh amal mau puasa, salat, zakat, haji, umrah itu untuk anak Adam akan dikalipat gandakan kecuali puasa. Fa inna shauma li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Taraka syahwatahu, taraka ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan makanannya dan dia meninggalkan syahwatnya karena. Ingat, puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala karena kita meninggalkan makan karenanya dan meninggalkan syahwat kita karenanya. Ini membuat puasa itu Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita paham sekali di sini bahwasannya onani itu dilakukan untuk melampiaskan syahwat. Jadi batalnya onani, pengaruh onani yang bisa membatalkan puasa bukan karena dia dianalogikan dengan bersetubuh, tetapi karena keumuman hadis ini syahwat. Dan onani, bahkan onani adalah alternatif, salah satu alternatif dilakukan oleh orang lain untuk melampiaskan syahwatnya. Sementara Allah menuntut tawaka syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Jadi kalau kita onani, otomatis kita telah melanggar syahwat kita. Inilah yang menjadikan para ulama mazhab yang 4 mengatakan onani itu membatalkan puasa.
Pertama, dalilnya karena dia dianalogikakan dengan muntah. Yang kedua, karena dia masuk pada keumuman hadis ini, ya. Dikatakan al-am yabqi illa bid-dalil. Maksudnya apa? Ad-dalilul am, dalil yang umum, kama huwa, dalil yang umum dia itu tetap berlaku hukumnya sebagaimana adanya kecuali ada dalil. Illa biwujudi dalil fi taqyidihi, kecuali ada dalil yang mentakyidnya, dan tidak ada yang mentakyidnya, dan tidak ada yang membatasinya. Maka apapun dia perbuatan yang dilakukan untuk melampiaskan syahwat ketika berpuasa, maka dia membatalkan puasa. Berbeda kalau ternyata mani itu keluar bukan karena ini melampiaskan syahwat. Nah, ini yang saya katakan tadi, pembahasannya berbeda. Jadi bagaimana dan manakah yang benar? Yang pertama dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, karena kita kadang-kadang ketika belajar fikih itu tidak bisa pakai kalau tidak 2 3, 1 tambah 1 pasti 2, kalau tidak 2 salah, nggak seperti itu. Di antara kaidah yang dipakai oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dan perlu sekali untuk kita pegang, khuruj minal ikhtilaf mustahab. Keluar dari perselisihan para ulama itu disukai atau dianjurkan. Para ulama beda pendapat masalah onani. Ya sudah, kita jauhi onani. Jangan onani. Ini lebih nyaman sehingga kita bisa menjauhi perselisihan para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, dan insya Allah yang paling sahih, yang paling mendekati kebenaran adalah apa yang disepakati oleh ulama madhab yang 4 dalam hal ini. Mayoritas ulama menyebutkan batalnya puasa orang yang onani. Namun seperti saya katakan, ada ulama yang pendapat seperti itu dan kita hormati. Andaikan ada pun seseorang yang takut terhadap Ibnu Hazm misalnya atau Imam As-Sun'ani, ya kita tidak bisa celak. Jangan kita katakan itu sesat, jangan kita katakan itu keluar dari Islam, nyeleneh, tidak. Memang ada ulama pendapat seperti itu. Jika mereka ingin onani, silahkan saja, kan gitu. Namun pendapat yang rajih dan ini insyaallah yang mendekati kebenaran adalah onani itu membatalkan puasa menurut mayoritas ulama, khususnya mazhab yang 4. Termasuk ini juga yang diwajibkan oleh para ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz. Ya, barakallahu fiikum.